Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Losa Aldi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Sudah siap untuk mulai ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita memuji Tuhan dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah menjadi doa kami ya Bapak, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Jika masih semangat, mari kita angkat satu pujian lagi, Dia Bangku. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, mengikuti Yesus keputusanku. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ikut Yesus keputusanku. Shalom adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Hari ini Losa akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon Allah menolong kita ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dapat lagi beribadah. Meskipun kami menyaksikannya lewat YouTube, tapi kami ingin belajar cerita Alkitab dengan baik, sehingga boleh menjadi pedoman bagi hidup kami anak-anak-Mu. Karena itu tolong kami ya Bapa, supaya hati dan pikiran kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini Losa akan kembali melanjutkan cerita Alkitab dari kelas besar
mengenai Yakub. Sebentar loh, saya mau tampilkan gambarnya. Ya, saya harap ini bisa terlihat jelas di layar kalian. Ya, adik-adik, hari ini Losa akan bercerita tentang sebuah peristiwa yang dilakukan Yakub bersama keluarganya. Jadi, Yakub meninggalkan rumah Laban. Laban adalah paman dari Yakub atau omnya, dan sekaligus ayah dari istri-istrinya Yakub. Jadi dapat dikatakan Laban juga sebagai ayah mertuanya Yakub. Nah, adik-adik, kita kan tahu Yakub itu pergi meninggalkan uh, ayahnya dan ibunya Ishak dan Ribka dari Kanaan. Dia pergi menuju ke Haran, ke kampung halaman ibunya. Lalu di sana dia tinggal di rumah Laban, bekerja, dan kemudian di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, dia akhirnya boleh bekerja dan tinggal di sana dengan baik. Kurang lebih 20 tahun lamanya. Wow, cukup lama juga ya. 20 tahun tinggal di tempat yang jauh dari kampung halamannya, dan kemudian di dalam penyertaan Tuhan, dalam 20 tahun itu Tuhan menjaga, memelihara Yakub, dan akhirnya Yakub boleh menikah dengan dua orang perempuan. Yang pertama adalah Lea, lalu yang kedua adalah Rahel. Lea dan Rahel ini adalah kakak adik, keduanya dinikahi oleh Yakub. Lalu Lea dan Rahel ini adalah anak dari Laban, yang juga adalah paman atau omnya Yakub. Nah, lalu Tuhan pun memberkati pernikahan mereka, Yakub dengan Lea dan Rahel, lalu kemudian Tuhan mengaruniakan anak-anak bagi Yakub beserta Lea dan Rahel. Wah, anak-anaknya ada banyak. Tuhan pun juga tidak hanya itu, tapi juga menyertai Yakub, memberkati dia, sehingga Yakub juga menjadi seorang yang kaya, boleh memiliki ternak yang sangat banyak, dan juga Tuhan memimpin dia. Ya, Laban sebagai mertuanya juga senang sih sebenarnya, karena Tuhan memberkati dia melalui Yakub. Laban makanya sebenarnya tidak ingin kalau Yakub itu pergi meninggalkan Haran atau pergi dari rumahnya. Yakub pun juga menyadari hal itu. Meskipun sebenarnya Yakub itu juga rindu adik-adik untuk boleh kembali ke kampung halamannya, berjumpa dengan orang tuanya. Kalian pernah nggak satu kali pergi jauh dari rumah, lalu kemudian ingin sekali segera pulang ke rumah, bertemu dengan orang-orang yang kalian sayangi dan orang-orang yang kalian kenal? Wah, rasanya itu adalah hari yang menyenangkan, bukan? Nah, lanjut cerita adik-adik. Akhirnya satu kali Tuhan itu berfirman kepada Yakub agar dia pulang ke Kanaan. Jadi firman Tuhan datang kepada Yakub menyampaikan, Yakub, engkau kembali ke Kanaan. Pulanglah ke Kanaan, ke kampung halaman. Wah, mendengar firman itu tentu ya hati Yakub sangat senang dong, karena dia juga sangat merindukan untuk kembali ke kampung halamannya. Dan Tuhan pun berjanji akan menyertai Yakub, sama sebagaimana janji-janji Tuhan sebelumnya kepada Yakub. Waktu dia pergi dari Kanaan ke Haran, Tuhan janji tetap akan menyertai Yakub kemanapun dia pergi. Sekalipun Yakub adalah seorang penipu awalnya, seorang yang punya sikap yang tidak terpuji. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, yang telah berjanji kepada kakeknya Yakub, lalu juga telah berjanji kepada ayahnya Yakub, yaitu kepada Abraham, kepada Ishak, dan Tuhan melanjutkan janjinya kepada Yakub. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, adik-adik. Jadi meskipun Yakub adalah seorang yang tidak terpuji karakternya, seorang penipu, tapi Tuhan yang sudah berjanji akan setia melanjutkan janjinya. Dan itu adalah anugerah. Bukan karena Yakubnya yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Maka adik-adik mendengar firman Tuhan bahwa dia pulang ke Kanaan. Hati Yakub sangat senang, sekaligus juga jadi kebingungan. Gimana caranya ya? Karena Yakub itu ketakutan. Kalau saya minta izin sama Laban,
pamanku itu, pasti saya tidak dikasih izin. Jadi, tapi saya ingin pulang dan itu firman Tuhan. Cuma Laban kayaknya pasti tidak beri izin kepada saya. Maka adik-adik tahu apa yang dilakukan Yakub? Ternyata Yakub melakukan tindakan yang tidak terpuji lagi. Dia menunggu Laban pergi ke suatu daerah karena saat itu Laban harus pergi menggunting bulu domba ternak-ternak dia yang banyak. Jadi Laban memang akhirnya dalam satu waktu tertentu harus pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke satu tempat bersama beberapa orang untuk menggunting bulu-bulu domba ternak mereka atau peliharaan mereka. Tentunya bulu-bulu domba itu pastinya akan dijual dan mendatangkan uang yang banyak bagi mereka. Maka pergilah Laban, dan kalian tahu kira-kira peristiwa itu berlangsung 3 hari lamanya. Jadi cukup banyak juga berarti ternak atau domba yang dipunya oleh Laban, sehingga dia membutuhkan waktu 3 hari untuk menggunting bulu-bulu domba itu. Nah, dan disitulah kesempatan yang Yakub kira untuk pergi. Ini dia kesempatan. Maka kemudian akhirnya satu waktu ketika dia menggembalakan domba-dombanya di padang, dia memanggil orang untuk menyampaikan kepada istrinya, Rahel dan Leah. Tolong kemari temui aku, saya mau bicara sesuatu dengan kalian. Lalu datanglah istri-istrinya menjumpai Yakub, lalu menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku untuk kembali ke Kanaan. Bagaimana? Kalian ingin ikut dengan aku? Istri-istrinya menjawab, ya, karena Yakub adalah suami mereka. Jadi mereka pun bersedia untuk ikut Yakub kembali ke Kanaan. Lagi pula mereka berpikir ayah mereka Laban juga adalah orang yang kurang baik kepada mereka. Jadi mereka sepakat, ayo kita pergi suamiku Yakub. Demikianlah kira-kira kata Rahel dan Leah kepada Yakub untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi adik-adik, wah itu butuh persiapan yang tidak mudah adik-adik karena Yakub harus mempersiapkan unta yang juga menjadi alat transportasi pada masa itu yang paling nyaman, lalu kemudian mempersiapkan orang-orang yang untuk menjaga ternak-ternak dia dan juga menjaga harta-hartanya. Karena itu menempuh perjalanan yang cukup jauh, apalagi sambil membawa anak-anak dan ternak-ternak dia. Wah, tapi ya kalian lihat ya, mereka pun akhirnya setelah siap semuanya, maka berangkatlah mereka menuju ke tanah Kanaan. Tapi tidak pamitan sama Laban. Nah, di situ tindakan yang tidak terpuji dari Yakub. Dia melakukan hal yang tidak baik karena tidak pamit kepada Laban yang adalah pamannya sekaligus ayah mertuanya. Kalian jangan tiru hal itu ya. Maka apa yang terjadi adik-adik? Setelah 3 hari kemudian Laban yang dari tempat pengguntingan bulu-bulu domba itu kemudian akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumahnya apa yang terjadi? Ya kaget, kok sepi ini rumah? Mana cucu-cucuku yang kusayangi itu? Wah, mana menantuku Yakub? Mana anak-anakku Rahel dan Leah? Dia bingung, kenapa rumah ini sepi dan tidak ada orang? Lalu dia cari dan bertanya kepada orang-orang di rumahnya, kemana mereka ini? Maka diberitahukanlah kepada Laban bahwa Yakub bersama keluarganya telah pergi 3 hari yang lalu menuju ke tanah Kanaan. Kalian tahu apa reaksi Laban adik-adik? Marah sekali dia, marah besar karena diperlakukan seperti itu. Dia sangat marah dan jengkel kepada Yakub. Maka apa yang dia lakukan? Dia kemudian mengumpulkan beberapa orang dari keluarganya, lalu kemudian berseru, ayo segera kita cari Yakub bersama keluarganya. Kita kejar, kita susul mereka. Mereka cepat-cepat pergi menaiki kuda supaya lebih cepat menempuh perjalanan. Karena Laban berpikir, Yakub bawa keluarganya, bawa binatang ternaknya, juga bawa hartanya. Tidak mungkin mereka jalan cepat. Jadi pasti masih bisa saya susul, pasti masih bisa saya kejar. Maka pergilah dia, Laban bersama beberapa orang untuk mengejar Yakub.
Tahu nggak adik-adik, ternyata perjalanan itu berlangsung kurang lebih 7 hari. Laban mengejar rombongan Yakub bersama beberapa orang. Tapi dalam 7 hari itu kemudian, dalam jarak tertentu, Laban bisa melihat kemah yang dibuat oleh Yakub beserta keluarganya untuk beristirahat di dalam perjalanan yang panjang. Laban sudah pikir, oke, kalian sudah kelihatan. Besok saya sudah bisa jumpai kalian. Saya istirahat dulu, karena kalian juga masih istirahat di sana. Besok yang pasti akan saya cari Yakub dan akan saya marahi dia. Kalau saya melakukan sesuatu kepada dia. Dan akhirnya Laban pun juga ya sudah beristirahat dulu, menantikan esok hari supaya dia bisa melampiaskan kemarahan dan kekesalannya kepada Yakub adik-adik. Tapi tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Pada malam harinya, Tuhan itu berfirman kepada Laban. Jadi Tuhan berkata kepada Laban, Laban, kalau besok kamu ketemu Yakub, kamu jangan mengancam apalagi melakukan kekerasan kepada Yakub. Ingat, aku menyertai dia. Jadi Tuhan menepati janjinya adik-adik. Tuhan kan bilang kepada Yakub bahwa dia akan menyertai dan menjaga Yakub. Sebagaimana dia menjaga dan menyertai kakeknya Yakub, Abraham, dan ayahnya Yakub, Ishak. Tuhan janji akan juga menjaga Yakub. Maka ketika Laban yang berencana mau mengancam atau melakukan kekerasan kepada Yakub, datanglah Tuhan kepada Laban, melindungi Yakub, memberitahu kepada Laban, jangan lakukan kekerasan kepada Yakub ketika engkau bertemu dengan dia besok. Wah, mendengar hal itu menjadi gentar dan Laban kemudian mengiyakan. Karena Tuhan yang berfirman kepada dia. Maka apa yang terjadi adik-adik? Esok harinya benar, jadi Laban bersama beberapa orang akhirnya sanggup menyusul rombongannya Yakub. Lalu berjumpa dengan Yakub di hari itu. Tentu saja Yakub kaget karena Laban berhasil mengejar mereka. Dan Yakub takut karena pasti dia akan dimarahi. Dia juga takut jangan sampai Laban melakukan kekerasan kepada dirinya. Maka kemudian berjumpalah Laban dengan Yakub dan Laban bertanya kepada Yakub, "Kenapa kalian pergi tanpa memberitahu saya? Kenapa engkau Yakub membawa keluargamu, anak-anakmu, istri-istrimu dan seluruh anggota yang ada tanpa izin atau pamit kepada saya?" Adik-adik, sebagaimana lo sampaikan tadi, Yakub pun menyampaikan bahwa ternyata dia takut kalau dia tidak diizinkan untuk pergi. Makanya dia pergi begitu saja tanpa minta izin kepada Laban. Wah, adik-adik, tentu saja ingat ya, apa yang dilakukan Yakub itu salah karena pergi tanpa izin kepada orang tua. Tanpa pamit. Tapi Laban yang tadinya juga sudah sangat marah dan berencana melakukan ancaman atau kekerasan kepada Yakub, ingat, ada Tuhan yang menyertai Yakub. Maka kemudian akhirnya Laban singkat cerita bilang kepada Yakub, "Oke, kalian boleh pergi, tapi izinkanlah aku dahulu pamitan dengan cucu-cucuku dan dengan anak-anakku." Maka Yakub mempersilahkan Laban, pamannya atau mertuanya itu untuk bertemu dengan istri-istrinya dan anak-anaknya. Maka berlangsunglah apa yang diinginkan Laban adik-adik untuk berjumpa dan berpamitan sehingga dapat berpisah dengan baik dengan anggota keluarganya itu. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Maka kemudian Laban tentu saja ingin supaya mereka bisa pergi dengan baik dan aman sampai di Kanaan. Lalu Laban dan Yakub akhirnya membuat perjanjian damai. Mereka membuat perjanji untuk berdamai, tidak saling menyakiti satu sama lain. Karena mereka satu keluarga juga, sekaligus mereka ingat ada Tuhan yang menyertai Yakub.
Maka dibuatlah perjanjian damai dengan cara menyusun batu-batu. Saya tidak tahu seberapa tinggi batu-batu itu disusun dan seperti apa modelnya. Tetapi yang pasti adalah ada semacam tugu atau batu-batu yang disusun sebagai monumen atau bukti adanya perjanjian damai yang dibuat antara Laban dan Yakub. Dan perjanjian damai itu didasarkan pada apa? Pada Tuhan yang setia memelihara janjinya kepada Yakub. Lalu kemudian akhirnya hari itu berlangsung hingga malam, dan esok harinya lagi, maka berpisahlah mereka. Laban bersama beberapa orang yang dia ajak kembali pulang ke rumah mereka di Haran. Lalu Yakub sekeluarga melanjutkan perjalanan mereka ke Kanaan yang masih jauh itu. Tapi ingat, ada Tuhan yang menyertai dan memelihara mereka. Adik-adik, Lose ingin ngajarin apa sih sebenarnya? Bahwa kita perlu ingat, kita punya Tuhan Allah yang setia kepada janji-janjinya. Dia yang berjanji kepada Abraham, dia setia tepati janjinya. Dia juga lanjutkan kesetiaannya dalam memelihara janjinya kepada anaknya Abraham, yaitu Ishak, papanya Yakub. Lalu kemudian setelah itu, Tuhan pun melanjutkan kesetiaannya dengan memelihara janjinya kepada cucunya Abraham, yaitu Yakub atau anaknya Ishak. Jadi 3 generasi. Tetapi Tuhan tetap setia memelihara janjinya. Apa yang dia janjikan, dia pasti laksanakan. Bahkan sekalipun Yakub adalah seorang yang tidak baik karakternya, dia pernah menipu orang tuanya, lalu sekarang berlaku tidak sopan kepada pamannya Laban, karena pergi tanpa pamitan atau izin. Tetapi Tuhan tetap setia melanjutkan janjinya, menjaga janjinya kepada Yakub. Bukan karena Yakub baik, tapi karena Tuhan yang baik, Tuhan yang beranugerah. Maka kita juga perlu ingat, Tuhan ada memberikan banyak janji yang tertulis di dalam Alkitab bagi kita anak-anaknya. Tuhan berjanji akan menyertai kita hingga sampai kesudahan zaman. Dan kelak ketika dia datang kembali, dia akan membawa kita masuk dalam persekutuan yang indah dengan dia. Itu adalah janji Tuhan. Dan kita yakin Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya. Dia setia melaksanakan janjinya. Maka tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Sekalipun engkau mengalami kesusahan kelak, sekalipun engkau mengalami persoalan, ingat ada Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kita, karena dia telah berjanji akan hal itu. Sekaligus kita juga belajar adik-adik untuk jangan lagi meniru tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Yakub. Dia pernah menipu orang tuanya, sekarang dia berlaku tidak sopan kepada orang yang lebih tua dari dia. Bahkan itu adalah mertuanya sendiri. Jangan berlaku tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Hormatilah mereka, karena mereka ditempatkan Tuhan untuk kita boleh belajar menghormati mereka, supaya mereka juga boleh mengajar kita dengan teladan hidup yang baik. Jadi, hidup di dalam keluargamu, hormatilah orang tuamu sebagai wakil Allah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, hari ini Los akan berikan ayat hafalan. Kita baca ya. Kejadian 28 ayat 15b. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita baca sekali lagi ya. Kejadian 28 ayat 15b. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, kami berterima kasih memiliki Allah yang hidup sepertimu, Allah yang baik, sekaligus Allah yang setia kepada janji-janji yang Kau buat. Kami bersyukur memiliki Allah sepertimu, dan kami ingin belajar hidup selalu percaya dan bersandar padamu. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang mungkin dapat terjadi, kami ingin belajar tetap percaya dan beriman
serta hidup baik di hadapan. Tolonglah juga akan anak-anak GKT Trinity ini ya Allah, di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka, supaya mereka dapat belajar dengan baik. Berkatilah juga orang tua mereka, sehingga dalam usaha dan pekerjaan yang ada dapat ditekuni dan dapat berjalan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali ya di minggu depan dengan cerita Alkitab selanjutnya. Dadah!